Hai, ketemu lagi kita sob. Corona sekarang makin banyak sob. Bahkan, sekarang makin banyak orang yang terkonfirmasi positif. Tapi yang sembuh juga makin banyak kok. Nah karena itu, toko-toko sekarang udah mulai buka, mal-mal udah buka, gedung bioskop udah buka. Ya bisa dibilang hampir mendekati kondisi normal. Nah karena kerjaan udah mulai balik normal, udah saatnya sob kita mikirin kebutuhan-kebutuhan sekunder lagi. Nah salah satunya soal permobilan dunia. Buat teman-teman yang pengen punya mobil harganya nggak mahal-mahal banget tapi kelihatan parlente, Ane kasih referensi sob, mobil-mobil yang sekiranya bikin ente kelihatan jauh lebih kaya dari aslinya. Karena mobil ini biasanya mainan anak orang kaya sob. Jamin deh, kalau ente pakai mobil ini buat deketin cewek-cewek, dikiranya mobil ini harganya mahal banget. Apalagi kalau dimodif, pasti kelepek-kelepek. Dompet ente maksudnya. Yoi, langsung aja kita lihat apa aja sob. Berangkat, let's go! Yang pertama, ada Mercedes-Benz C200 W203 tahun 2001. Mobil ini adalah mobil Mercy yang bisa dibilang nuansa flamboyannya nggak luntur sob. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi, mobil ini pun harganya masih lebih tinggi daripada mobil-mobil Jepang tahun 2001 yang lain. Padahal biasanya mobil Eropa harganya jatuh banget, ya nggak sih? Tapi nggak untuk Mercedes yang satu ini. Harganya walaupun udah jauh dari barunya, tapi masih tetap lebih mahal daripada mobil-mobil Jepang. Desainnya itu sob, sekarang anak muda pada nyeperin mobil ini, yang bikin mobil ini makin kelihatan muda, kaya, dan bahagia. Iya, ada-ada aja lu. Kita ke fiturnya sob. Sudah dilengkapi dengan rem ABS dan ABD, traction control, tilt dan telescopic steering, 4 buah airbag, cruise control, head unit dengan CD changer, dan AC analog dengan auto climate. Sultan kan? Lanjut ke mesinnya. Mesin yang dibawa mobil Mercedes C200 ini berkode M111 2000cc 4 silinder segaris dengan tenaga maksimal bisa mencapai 127 horsepower dan torsinya 190 Nm. Untuk transmisi Matic Tiptronic 5 percepatan. Kelebihannya, desainnya flamboyan, interiornya mewah, fiturnya komplit plit, kabinnya kedap, material interiornya solid, mesinnya bandel kayak ABG zaman sekarang, spare-partnya banyak dan terjangkau, dan mobil ini, mobil Eropa yang bisa memakai BBM oktan rendah, biasa diajak ngirit sob. Tapi kekurangannya, akselerasinya kurang responsif, ruang kabinnya agak sempit, plastik interiornya mudah baret dan pecah karena usia, suspensinya kurang empuk, dan bantingannya lumayan kaku. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 8-9 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 11-12 km. Lumayan irit kan untuk mobil Eropa? Untuk Mercy C200 W203 tahun 2001, sekarang ini ada di 85 jutaan. Dan pajaknya 2,6 jutaan. Tertarik nggak? Nomor 2, ada BMW E90 tahun 2005. Mobil ini menjadi mobil terganteng kedua menurut Mimin sob. BMW terkenal sebagai produsen otomotif dan mengedepankan unsur dinamisme berkendara. Nah, khususnya buat seri 3 memang benar adanya sob. Beda sama kasta-kasta di atasnya. Khusus untuk seri 3 ini, elemen sportnya kerasa banget sob. Mobil ini lahir setelah kesuksesannya E46. Kemudian, nongollah BMW baru dengan kode E90. Di Indonesia, mobil ini hadir di akhir tahun 2005-an dan masih berbentuk CBU. Dan kelebihannya yang unit CBU adalah adanya sunroof dan engine push start button sebagai standar. Untuk pilihan mesin ada 3 sob, yaitu 2000cc, 2500cc, dan 3000cc. Nah, yang kita bahas ini yang 2000cc ya sob, yang pra facelift. Kita ke mesin sob. Mobil ini membawa mesin berkode N46B20 2000cc 4 silinder segaris 16 katup SUHC double vanos dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 148 horsepower. Dan torsinya 170 Nm. Untuk transmisi cuma ada satu ya sob, Matic Tiptronic 6 percepatan. Gokil kan? Kelebihannya, desainnya modern. Walaupun banyak yang nilai desain E90 nggak sekeren E46, tapi menurut Mimin keren-keren aja sih. Legroomnya lega sob, fiturnya lebih canggih daripada sebelum-sebelumnya. Handlingnya bagus, sasisnya lebih kuat dari E46. Suspensinya lembut, harganya terjangkau untuk kelas penerus dari E46. Transmisinya dan akselerasinya mantap. Tapi kekurangannya, ECU-nya sering bermasalah sob. Tapi itu wajar, karena nggak cuma BMW yang punya masalah ini.
Semua mobil-mobil Eropa punya masalah yang sama. Dan yang paling kelihatan, mechatronic oilnya sering bermasalah jika nggak dirawat dengan baik. Daya tahan materialnya kurang baik, bantingannya keras, dan nggak disediain ban serep stop di dalam bagasi. Jok belakang terlalu tegak, fitur elektriknya terlalu sensitif, jadi bakalan ngerepotin banget kalau mobil ini sudah berusia. Karena dikit-dikit pasti indikatornya jadi nyala. Dan harga jual bekasnya lumayan anjlok sob. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 8-10 km dalam kota. Main irit kan? Dan luar kota 1 liternya bisa untuk mencapai 9-12 km. Untuk harga, BMW 90 tahun 2006 ada di sekitar 100 jutaan sob, dan pajaknya 4,6 jutaan. Mahal banget ya. Nomor 3, ada Audi A6 C5 3.0 Quattro tahun 2004. Audi C5 ini lahir dari tahun 2002 sampai 2005. PT Garuda Matra Motor pada tahun 2002 bawa mobil ini dengan mesin 3000 cc yang sudah memakai teknologi Quattro. Atau bisa dibilang, mobil ini adalah versi facelift-nya dari A6. Audi emang agak kalah populer sob dari BMW dan Mercedes di Indonesia. Bahkan mobil ini jarang banget kita lihat di jalanan. Tapi sebenarnya kualitas mobilnya mumpuni. Mobil ini biasanya jadi langganan Jason Statham untuk filmnya. Pernah lihat nggak yang Transporter? Pas banget dengan ciri khas aktornya, yaitu flamboyan. Kita lihat fiturnya sob, sudah ada rem ABS dan EBD, 4 SRS airbag, MID display, electric seater, electric mirror dan electric retract, tilt dan telescopic steering, AC digital dual zone dengan climate control, stability control, dan sudah ada sensor parkir. Mewah kan? Audi C5 ini membawa mesin berkode AFK 2976cc 4 silinder DOHC MPI dengan tenaga maksimal bisa mencapai 207 horsepower dan torsinya 300 Nm. Gede kan? Dan menggunakan transmisi multitronic. Kelebihannya, desainnya lebih sporty, mesinnya sangat bertenaga, fiturnya lengkap, interiornya sangat mewah dan nyaman, ruang kakinya cukup lega dan kedap, bagasinya luas, dan handlingnya cukup stabil, dan pastinya suspensinya sangat nyaman. Tapi kekurangannya, akses ke ruang mesinnya nggak susah dijangkau sob. Servisnya harus per 5000 km. Bodol-bodol tuh dompet ente. Harus memakai BBM oktan tinggi. Nggak bisa diajak ngirit ya sob. Dan spare part-nya angka dan mahal. Dan yang bisa benerin mobil ini terbatas sob, apalagi untuk di daerah. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 6-7 km sob dalam kota. Untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 9-10 km. Untuk Audi C5 3.0 Quattro ini, harga termurahnya ada di sekitar 79 jutaan sob, dan pajaknya 5 jutaan. Nomor 4, ada Volvo S80 2.4D tahun 2005. Mobil ini punya julukan yang unik sob, yaitu tank Swedia, karena platnya yang tebal dan mesinnya yang buas. Tank Swedia ini pertama kali diluncurkan pada tahun 99 dan diproduksi di Swedia. Ya iyalah, masa di hatimu? Di Indonesia sendiri, Volvo S80 ini baru masuk tahun 2001 dengan dua pilihan mesin, yaitu 2400cc dan 2900cc. Model klasiknya bikin mobil ini terlihat flamboyan sob. Apalagi mobil Volvo zaman dulu terkenal dengan mobil kendaraan para artis dan pejabat. Sering kan lihat artis turun dari Volvo dan jalan di karpet merah? Nah, yang kita bahas ini adalah yang 2400cc ya sob. Kita ke fiturnya dulu sob, sudah ada rem ABS dan EBD, 6 buah airbag, electric seater, spion tengah auto dimming, tilt dan telescopic steering, stability control, dan sensor parkir. Lanjut ke mesinnya, mobil ini membawa mesin berkode B5 2443 2435cc 5 silinder turbocharged dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 197 horsepower dan torsinya 285 Nm dengan transmisi matic 5 percepatan. Kelebihannya, tenaganya mumpuni berkat mesin turbonya, material bodinya sangat kuat dan kokoh, keselamatannya number one, interiornya sangat mewah, kursinya empuk dan luas, dan bandingan suspensinya nyaman. Tapi kekurangannya, desainnya kurang menarik sob, radius putarnya gede, posisi berkendaranya sangat tinggi, perawatan spare partnya cukup mahal, dan jaringan after salesnya sedikit. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 7-8 km sob dalam kota. Untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 9-10 km. Bisa dibilang lumayan irit untuk turbo. Untuk harga, Volvo S80 tahun 2005 termurah ada di sekitar 80 jutaan dan pajaknya sekitar 5 jutaan.
Yoi, itulah tadi sob, mobil-mobil mewah yang bikin teman-teman semua terlihat seperti Parlente. Walaupun kere Parlente ya sob. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bisa beli mobil dengan keringat sendiri tuh udah alhamdulillah banget. Ya nggak sob? Terima kasih udah nonton sampai akhir. Kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, enteng jodohnya, dan ditambahkan kesuksesannya. Amin. Dan semoga nggak bosen-bosennya ya sob nonton channel ini. Kita ketemu lagi di minggu depan, dan I'll be back. Ciao.